Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan filosofi pembelajaran yang meyakini bahwa pengetahuan bersifat non-objektif, kontemporer, dan dibentuk melalui aktivitas kognitif aktif, kolaborasi sosial, serta refleksi. Pengetahuan dibangun oleh individu melalui interpretasi dan atribusi makna, bukan sebagai entitas pasif yang diterima begitu saja. Teori ini menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Proses konstruksi. Menurut Jean Piaget, proses konstruksi pengetahuan meliputi 1. Skemata, kumpulan konsep yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan. 2. Asimilasi, proses mengintegrasikan pengalaman baru ke dalam skemata yang sudah ada. 3. Akomodasi, menyesuaikan skemata ketika pengalaman baru tidak bisa diasimilasi. 4. Keseimbangan, ekuilibrasi, proses pencapaian keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi agar pengetahuan berkembang. Tujuan teori konstruktivisme: menumbuhkan motivasi belajar melalui tanggung jawab siswa sendiri, mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban secara mandiri, membantu siswa memahami konsep secara mendalam dan komprehensif, mendorong siswa menjadi pemikir mandiri dan aktif dalam proses belajar. Peran guru dan peserta didik. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator yang memancing rasa ingin tahu dan menyediakan sumber belajar, bukan sebagai sumber pengetahuan utama. Yang kedua, peserta didik aktif mencari, mengorganisasi, dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan interaksi sosial. Prinsip konstruktivisme 1. Pengetahuan tergantung pada apa yang sudah diketahui individu. 2. Individu menyesuaikan ide lama untuk membentuk ide baru. 3. Pembelajaran melibatkan penemuan dan bukan sekedar pengumpulan fakta. Pembelajaran bermakna terjadi ketika ide lama direvisi dan dikembangkan menjadi pemahaman baru. Langkah pertama pembelajaran konstruktivisme 1. Memancing minat dan pertanyaan peserta didik tentang topik. 2. Peserta didik mencari dan menyelidiki informasi secara mandiri. 3. Diskusi dan refleksi untuk membangun pemahaman bersama. 4. Mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata dan bermakna. Kemudian jangan lupa siapkan kertas untuk kalian jelaskan bagian-bagian fungsi dari tanaman ini. Akarnya kecil tapi kuat. Fungsinya buat apa ya? Akar itu fungsinya untuk menahan air kan supaya tanah tidak jatuh. Ya, dan ini badannya fungsinya buat apa ya? Batang kayaknya untuk mengalirkan air ke dalam makanan daun. Iya sih, aku juga pernah dengar soalnya daun itu tempatnya fotosintesis. Baiklah, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kelompok Meli, apa yang kalian temukan? Bukan akar, batang, daun, dan bunga. Akar menyerap air, batang mengalirkan air ke daun, dan daun membuat makanan, Bu. Bagaimana dengan fungsi bunga? Ada yang tahu? Bunga itu untuk menghasilkan biji dan
tradisi. Adakah yang ingin menambahkan? Saya. Nah, Bu, berarti kan tumbuhan itu seperti pabrik ya, yang bekerja sama, semua bagian saling membantu ya. Luar biasa, Lydia. Itu pemahaman yang sangat bagus. Baiklah, untuk hari ini mari kita refleksi apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Kami belajar bahwa setiap bagian tumbuhan punya fungsi penting dan semua bagian bekerja bersama. Dengan mengamati langsung, kami jadi tahu caranya bagaimana tumbuhan itu hidup. Baik, diskusi dengan teman-teman juga membuat saya lebih mengerti ya, Bu. Kalian hebat. Jadi pembelajaran hari ini merupakan teori belajar dari konstruktivisme, di mana kalian mencari tahu sendiri tentang apa yang kalian pelajari. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jadi, secara keseluruhan, teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif dan personal di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial dengan guru sebagai fasilitator yang mendukung proses tersebut.